berdebit remedium, hukum selalu memberi obat di mana hukum akan menjadi penyembuh penyakit ketika fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dilaksanakan secara komprehensif dan tepat sasaran. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada pemerhati hukum yang bermartabat, serta rekanku tim kontra yang kami banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Marcella Rahma Santosa selaku pembicara pertama, rekan saya Sarasi Jabat selaku pembicara kedua, serta Fadila Firdausi Fidia selaku pembicara ketiga dalam tatanan pro terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu pelarangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi. Adanya pelarangan pilkada di era pandemi COVID-19 ini bertujuan untuk mengurangi kasus COVID-19 itu sendiri. Di tengah pandemi yang tak kunjung mereda, tak akan efektif pula pelaksanaan pilkada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 201A Ayat 3, bahwa memberikan opsi apabila bencana non-alam pandemi COVID-19 belum berakhir, pilkada bisa ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam berakhir. Payung hukum penundaan jelas sebagai acuan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, infeksi virus COVID corona di Indonesia terus mengalami peningkatan. Jumlah korban jiwa pun terus bertambah. Bahkan sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum pun terjangkit virus COVID-19. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dikhawatirkan menimbulkan klaster baru, padahal segudang persoalan menanti jika pilkada tetap berlangsung. Tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penyelenggara negara seharusnya memahami itu baik-baik. Karena itu tugas konstitusional negara adalah menyelamatkan rakyat Indonesia di tengah kepungan pandemi. Negara berkewajiban melindungi warga negara. Dewan Juri yang terhormat, dalam mosi perdebatan kali ini yang kami maksud adalah pelarangan diadakannya pilkada seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu pilkada manual. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila pemilihan kepala daerah ini tetap dilaksanakan, maka akan meningkatkan penyebaran COVID-19. Tentunya masalah lain juga akan menyusul, seperti dana yang seharusnya digunakan menyelesaikan masalah COVID-19 ini justru terpakai untuk dana pilkada. Untuk itu, kami ingin memberi solusi, yaitu penundaan pilkada sampai sekiranya pandemi segera mereda atau sistem pilkada secara elektronik. Hingga detik perdebatan kali ini, kami tetaplah setuju dengan mosi. Untuk materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan kami pembicara kedua dan ketiga. Terima kasih. Politae legius non leges politi adoptande. Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Karena hukum yang tertinggi pada suatu negara adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka sudah sepantasnya kepentingan politik pun tunduk pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati konstitusi yang bermartabat, serta rekan-rekan kami tim kontra. Saya selaku pembicara kedua dari tim pro akan mempertegas standing position yang telah dibangun oleh pembicara pertama kami terkait mosi pelarangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era pandemi. Memasuki pada ranah argumentasi kami, mengapa kami sangat menyetujui mosi kita pada hari ini adalah: yang pertama, adanya pilkada akan menambah banyak kasus baru COVID-19. Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang lebih dulu pulih dari pandemi. Di sana masyarakat sudah leluasa beraktivitas, kecuali Sabah. Kasus COVID-19 di Sabah kembali melonjak tajam setelah pemilu. Jiran yang skala pemilihannya lebih kecil dibanding Indonesia saja bisa dilanda gelombang baru pandemi. Sedangkan di Indonesia nantinya, pilkada akan diselenggarakan serentak di 309 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dengan skala sebesar itu, pemilu Sabah semestinya cukup menjadi peringatan bahwa super cluster adalah keniscayaan. Satgas Penanganan COVID-19 bahkan mengatakan lebih dari 60% dari daerah penyelenggara termasuk zona rawan penularan. Harus kita ketahui bahwa potensi penularan tak hanya terjadi dalam kerumunan, tetapi juga pada distribusi logistik. Selain itu, ahli kesehatan mengatakan bahwa klaster baru pilkada juga mungkin semakin besar ketika para petugas di lapangan kelelahan.
Hal ini mirip seperti Pilpres 2019, di mana ketika itu banyak sekali petugas yang meninggal karena kelelahan. Sebenarnya, pilkada bisa ditunda hingga Juni 2021 setelah vaksin ditemukan untuk menekan penyebaran virus. Pada umumnya, daerah yang menyelenggarakan pemilihan tersebut memiliki kepala daerah yang masa jabatannya baru habis tahun depan. Sehingga tidak perlu bahwa akan terjadi kekosongan pemerintahan terlampau lama. Kita juga bisa mengangkat pelaksana tugas dan selama ini mekanisme tersebut selalu berjalan dengan baik. Tidak perlu ada kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan sebab ada aturan-aturan yang membatasinya, yakni dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 34 Ayat 2 dan Surat Kepala BKN Nomor K2630/V23/99 tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian pada 5 Februari 2016. Sementara dari aspek legalitas pada pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah jelas mengatakan dalam hal adanya antara lain bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Argumen kami yang kedua yaitu kami merasa akan sangat baik apabila dana yang digunakan untuk pilkada dialihkan dahulu untuk urusan penanganan COVID dan juga kesejahteraan rakyat. Pemerintah menyediakan alokasi sebesar 1,36 triliun rupiah untuk tambahan anggaran pilkada serentak. Tambahan anggaran diperlukan sebab pilkada berlangsung di tengah pandemi COVID-19 sehingga membutuhkan alat-alat untuk protokol kesehatan baik bagi petugas maupun pemilih. Pandemi COVID-19 saat ini menjadi prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah. Seharusnya dana dan persediaan alat-alat protokol kesehatan diorientasikan semaksimal mungkin pada pengentasan krisis kesehatan dan keperluan para petugas medis dibanding dengan keperluan lain yang sebenarnya masih bisa menunggu. Selain itu, dengan kita akan menerima vaksin, tentu saja membutuhkan dana yang banyak. Dengan keadaan Indonesia saat ini yang berada di tengah resesi hingga minus 3,49%, akan lebih baik apabila kita benar-benar menggunakan dana yang kita miliki untuk hal yang jauh lebih mendesak. Dewan Juri yang terhormat, lewat argumen-argumen yang kami sampaikan, hingga perdebatan kali ini, kami akan tetap berada pada tataran paling pro terhadap mosi ini. Pernyataan lebih lanjut dan juga mekanisme yang selengkapnya akan dibicarakan oleh pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Indonesia merupakan negara demokrasi, dan demokrasi adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin mempertaruhkan keselamatan rakyat atas nama demokrasi. Pelaksanaan pilkada secara serentak di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi polemik bagi suatu negara sudah pasti akan menuai berbagai kritikan dan juga penolakan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya apabila ditunda pelaksanaannya. Salus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, pemerhati hukum yang budiman, serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami hormati. Perkenalkan, saya Fadilah Firdausi Vidya selaku pembicara ketiga dari tim Pro, sekali lagi menegaskan bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua, bahwa saya dengan diadakannya pilkada secara serentak di tengah pandemi COVID-19, maka akan berdampak kepada semakin naiknya angka penyebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia, dan juga akan berdampak kepada semakin membengkaknya pendanaan yang harus dikeluarkan oleh negara. Untuk mendukung argumentasi pokok kami, maka kami akan memberikan solusi dan juga mekanisme terkait dengan mosi perdebatan kali ini. Yang pertama adalah dengan penunjukan pejabat sementara atau pelaksana tugas, dan yang kedua adalah dengan diadakannya pelaksanaan pilkada tidak langsung. Berdasarkan pasal 201A Perpu nomor 2 tahun 2020, pelaksanaan pilkada secara serentak yang semula dijadwalkan pada bulan September 2020 ditunda pelaksanaannya menjadi bulan Desember 2020. Keputusan ini tentunya menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi yang menilai bahwa hal ini tidak realistis, karena pada faktanya sampai 7 November 2020 angka
penyebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia terus naik hingga mencapai angka 433.000 orang. Oleh karena itu, apabila pilkada tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020, maka dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu, narasi mengenai pilkada 2020 yang terus dilaksanakan karena berkaca dari negara lain pernah disinggung oleh Diki Budiman yang merupakan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, yang menyatakan bahwa adanya pilkada 2020 merupakan hal yang nekat mengingat positivity rate Indonesia yang sudah melebihi angka 10%. Karena berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan, positivity rate di Indonesia sampai 7 November 2020 sudah mencapai angka 14,6%. Hal ini tentunya sangat kontras apabila dibandingkan dengan beberapa negara yang pernah disebutkan oleh pemerintah seperti Korea Selatan, Perancis, dan juga Singapura yang memiliki positivity rate di bawah atau hanya maksimal sampai angka 5% sesuai dengan standar WHO. Karena pada faktanya, Korea Selatan positivity rate-nya hanya berkisar angka 1%, Perancis hanya berkisar di angka 2%, dan juga Singapura di kisaran 3-5%. Oleh karena itu, dengan adanya hal ini, seharusnya pemerintah dapat dengan tegas menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Mekanisme yang pertama adalah dengan penunjukan pejabat sementara. Hal ini merupakan solusi dari kekhawatiran apabila terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah wilayah. Penunjukan pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah bersangkutan berasal dari jabatan pimpinan tinggi media untuk jabatan gubernur yang berdasarkan Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan juga jabatan tinggi pratama untuk jabatan bupati atau wali kota berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dengan adanya kepastian hukum ini, seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran apabila terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Mekanisme yang kedua adalah pilkada tidak langsung. Pilkada tidak langsung merupakan sistem pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, sayangnya masyarakat masih menilai sistem ini sebagai sistem yang tidak demokratis. Padahal, di dalam pasal 317 dan juga 366 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPRD memiliki kewenangan untuk memilih wakil kepala daerah apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, yang artinya sama dengan pilkada tidak langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa pilkada tidak langsung diakui dan juga digunakan oleh negara. Oleh karena itu, tentu menjadi tidak konsisten apabila pilkada tidak langsung dinilai sebagai pilkada yang tidak demokratis. Cukup sekian, kami menyatakan pro dengan mosi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, apabila pilkada serentak ini tetap dilaksanakan, maka sudah jelas pasti akan menimbulkan penyebaran COVID-19 ini semakin meningkat, dan juga permasalahan lain pun akan menyusul, seperti dana yang seharusnya digunakan untuk menangani kasus COVID-19 ini akan beralih fungsikan menjadi dana untuk mempersiapkan pilkada serentak. Seperti yang telah dijelaskan rekan kami pembicara 2 dan 3 tadi, bahwa adanya pilkada akan menambah banyak kasus COVID-19. Apabila khawatir akan terjadinya kekosongan pemerintahan, maka kita bisa melaksanakan pemilu secara tidak langsung yang sistem pemilihannya dipilih oleh DPRD, dan juga bisa mengangkat pelaksana tugas sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 34 ayat 2 dan Surat Kepala BKN tentang kewenangan pelaksanaan kepegawaian, maksudnya kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, dan akan amat sangat baik apabila dana untuk pilkada ini dialihfungsikan untuk menangani kasus COVID-19. Serta kami ingin memberi solusi, yaitu pemilihan kepala daerah menggunakan sistem elektronik dengan memperhatikan konten pemilu, memperhatikan infrastruktur yang matang dan memadai untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan. Serta ketika pemilu dilakukan, nilai tetap menghayati nilai, yaitu asas luber jurdil. Dewan Juri yang terhormat, sampai dengan akhir perdebatan kali ini, kami dengan tetap bangga mengungkapkan bahwa kami pro terhadap mosi perdebatan ini. Dan kami ingin mengajak Dewan Juri yang terhormat untuk duduk bersama kami menyetujui mosi ini menjadi bagian dari kami, yaitu bagian pro terhadap mosi. Sekian dan terima kasih.